Astagfirullahaladzim. Kok ada di situ? Saya benar-benar nggak ngerti bagaimana kristal itu bisa masuk ke dalam tasnya Bu Emma. Nggak ngerti bagaimana? Semuanya kan udah jelas. Kamu nggak ngerti apanya, Yan? Maksud saya... Ana, mulai hari ini Mama minta kamu jangan ajak lagi teman-teman kamu dari yayasan ke rumah Mama ini. Iya, Ma. Kenapa kita nggak lapor polisi aja, Mah? Polisi? Iya dong. Kan maling. Maling tuh mesti dihukum. Apalagi udah ketangkep basah. Tapi kan kasihan mereka. Kasihan? Kamu kasihan sama maling? Gimana sih kamu? Bukannya kasihan sama Mama? Kamu kok jadi malah miyak teman-teman kamu sih daripada Mama? Maksud saya... An, kamu tuh kan orang yang jujur dan taat agama. Kenapa kamu bela maling? Kenapa kamu bela yang salah? Kenapa sih kamu nggak mau lapor polisi aja? Saya jadi curiga sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Mama tidak mau memperpanjang persoalan ini, Fa. Kan yang penting barangnya sudah diketemukan. Iya, tapi kristal Mama itu ada di tas ibu-ibu itu, Ma. Sudah. Ana, yang terpenting adalah teman-teman kamu jangan menginjak rumah Mama lagi. Tolong dipastikan itu, ya. Iya, Ma. Aneh. Orang baik kayak kamu kok mau sih temenan sama pencuri? Ini pasti salah paham. Bukannya salah paham, melainkan fitnah. Fitnah. Memang kita ini orang miskin yang selalu jadi korban, selalu ditekan dan dianggap salah. Ya, mentang-mentang kita miskin, dituduh maling. Buktinya, Bu Ana ini, kasihan, iparnya itu penjahat. Dia itu perempuan yang ular berkepala dua. Ini ada sedikit uang untuk transportasi. Nggak usah, Bu. Kami sudah terlalu merepotkan Ibu. Ambillah. Saya jadi nggak enak karena sekarang Bu Ana jadi kena masalah. Saya akan selesaikan masalah ini. Sekali lagi, saya benar-benar mohon maaf ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Ana? Kalau menurut saya sih, Ana cuma pengen pamer aja, Ma. Pamer. Pamer sama temen-temennya itu yang nggak mampu.
Eva, Ana terlibat dalam kegiatan sosial itu. Ingin berbagi bersama orang-orang yang tidak mampu. Maksud Mama, bagi-bagi rezeki dengan jalan memberi kesempatan mereka untuk mencuri. Siapa yang mencuri? Yan, kamu sudah pulang? Kita lagi bahas soal pencurian yang dilakukan sama ibu-ibu yayasan sosialnya Ana. Gak mungkin Bu Emma mencuri, Yan. Terus gimana caranya kristal itu bisa dalam tasnya? Ya saya nggak tahu, tapi saya nggak nyalahin siapapun kok. Ana, kamu ingat waktu saya dicopet dan saya digebukin sama preman-preman itu? Iya. Semenjak saat itu sebenarnya saya sudah khawatir, Ana. Kamu capek-capek membantu mereka, tapi mereka cuma manfaatin kamu. Kamu percaya kalau Bu Emma mencuri? Saya nggak bilang begitu, Ana. Saya cuma mau kamu lebih hati-hati. Saya nggak mau kamu jadi getahnya karena perbuatan mereka. Udah deh, nggak usah dipikirin terus. Dipikirin terus juga suami nggak bakal pulang. Siapa sih yang mikirin suami? Orang saya mikirin Bu Ana. Bu Ana itu nggak nuduh kamu. Bu Ana itu percaya sama kamu. Dia nggak mungkin nyalahin kamu. Saya kasihan sama Bu Ana. Sekarang dia jadi kena masalah sama keluarganya sendiri. Kita itu harus ngingetin Bu Ana. Dia harus hati-hati sama iparnya yang jahat itu. Sudah sana, pergi tidur. Saya harus bantu Bu Ana. Harus. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jika benar teman-teman saya itu pencuri, maka bukakanlah hati mereka agar mereka menyadari kesalahannya. Tapi jika benar ini semua hanya fitnah, maka bantulah Eva dan Mama supaya mereka juga bisa menyadari kesalahan-kesalahannya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi ke sini? Saya bermaksud minta maaf atas kejadian semalam, Bu. Dan saya bermaksud mengganti rugi. Ganti rugi? Ganti rugi pakai apa? Emangnya Ibu punya uang? Ibu bukannya mencuri karena Ibu perlu uang. Saya memang tidak punya uang, tapi saya punya harga diri dan tenaga. Semua itu akan saya ganti dengan tenaga. Tin, kamu mau ngapain? Kamu sakit apa kok sampai nggak masuk sekolah? Kamu sakit gara-gara saya ya? Maafin saya ya. Tapi kamu harus janji dulu, nggak bakal ngulangin ini lagi. Bukan cuma sama saya, tapi sama teman-teman yang lain juga. Janji deh, tapi maafin ya. Kak Ana bener. Kak Ana? Siapa itu Kak Ana? Kak Ana itu kakak saya. Kak Ana bilang kita harus mengasihi musuh kita. Sekarang saya bukan musuh kamu lagi. Sekarang saya teman kamu. Kalau ada yang jahilin kamu, aku pasti tolong kamu. Tin, ntar sore mau ikut main layangan nggak di lapangan sekolah? Nggak bisa. Kenapa? Kamu malu karena sama anak-anak lain karena kaki kamu? Bukan, tapi gara-gara ada pelajaran ngaji. Ngaji? Jadi kita main layangannya habis selesai ngaji. Kamu ikut saya belajar ngaji. Terus kita main layangan deh. Gimana? Pasti ini cuma akal-akalan mereka aja, Ma. Belagak baik. Sok pakai ganti rugi segala lagi. Mama jangan percaya, Ma. Mama jangan mau dong mempekerjakan maling di rumah ini. Ana, Ada apa, Ma? Ini semua pasti ide kamu, Nah. Ide apa?
Alah, jangan pakai pura-pura nggak tahu deh. An, temui teman kamu itu dan suruh pergi dari sini. Teman saya. Iya. Maaf, Bu. Saya telah menciptakan keributan antara ibu dan keluarga ibu. Jadi, saya hanya bisa membantu meringankan beban ibu untuk mengganti kristal-kristal yang pecah itu, Bu. Terima kasih. Saya juga mau minta maaf. Tapi saya kan sudah bilang, saya sama sekali tidak menuduh ibu. Pasti telah terjadi kesalahpahaman antara keluarga saya. Tapi nanti pasti ibu yang disuruh menggantinya, Bu. Bu, saya nggak punya apa-apa, Bu. Saya hanya punya badan dan diri, Bu. Saya akan bekerja keras meskipun itu tanpa digaji, Bu. Apa salah saya? Kenapa Eva begitu memusuhi saya? Dan sekarang dia ngejelek-jelekan teman saya. Jadi kamu menyalahkan Eva? Iya. Saya nggak menuduh sih, cuman Eva selalu menyudutkan saya. Sampai-sampai Mama jengkel sama saya, Yan. Ana, wajar dong kalau Mama kesel. Terang aja Mama kesel orang dia lihat barang yang hilang itu ada di tas teman kamu. Mama kesel bukan karena Eva, tapi sama keadaan, sama barang yang hilang. Ya, kamu benar ya. Saya nggak boleh punya pikiran yang enggak. Saya berangkat dulu ya. Oh, ngajar anak SD? Nggak salah tuh. Gue cuma ngajar ngaji kok, Mai. Bukan jadi guru. Apa? Ngaji? Iya. Kesian banget lo ya. Udah terima jahitan, jualan kue, duitnya masih kurang. Sampai harus jadi guru ngaji segala. Kesian ya lo. Vel, ini urusan gue, bukan urusan lo. Jadi mendingan lo urus aja urusan lo sendiri. Oh, jadi lo nantang gue? Diem lu, Vel. Lu duluan yang mulai, gue saksinya. Gue tahu kok kenapa lu selalu ngincer ini terus. Lo ngiri kan sama dia, ngaku aja deh lo. Apa? Gue ngiri sama Rini. Amit-amit tau nggak? Lo pikir temen lo tuh siapa? Dia cuman tukang jualan kue. Lo! Mai, udah biarin aja, Mai. Biarin aja dia ngomong sendiri biar puas. Nanti kalau kita ladenin, dia makin kesenangan. Gue tahu. Kenapa lo nggak mau ngeladenin gue? Karena lo tahu apa yang gue omongin itu benar ya kan? Jadi nggak salah dong kalau gue ngehina lo. Habisnya lo tuh pantas banget sih dihina. Lo cuman malu-maluin sekolahan ini aja. Diam lo! Lagi sibuk, Wis? Iya. Ada apa? Arman menanyakan follow up-nya tuh. Dan perkembangan kontrak project di London. Saya sudah berikan schedule dan draftnya kok. Aneh. Kok saya belum dapat ya? Ya mungkin Pak Arman lupa. Lagi pula kamu kan sekarang bukan sekretarisnya Pak Arman, jadi dia pikir buat apa kamu dapat kopinya. Tapi saya itu kan istrinya Arman. Saya harus bantu Arman. Sewaktu-waktu dia lupa, saya harus ingetin dia. Lagian juga Arman suka lupa. Karena kebanyakan kerjaan. Boleh saya minta fotokopinya? Ini file aslinya. Saya copy sekarang ya. Nanti berkas aslinya saya kembaliin kamu secepatnya ya. Oke? Rini. Kamu nggak apa-apa kan? Jangan ganggu aku. Saya cuma... Dit, kamu tuh nggak usah pura-pura baik ya sama aku.
Aku tahu kamu tuh kayak gini cuma pengen nyari info untuk ngehina aku, iya kan? Oh, enggak. Enggak, Korin. Saya... Dit, denger ya. Kamu dan cewek kamu tuh emang sejenis. Kalian berdua emang cocok dijulukin pasangan paling sombong dan sadis di dunia. Rini. Ah, ketahuan ya. Diem-diem lo nyamperin si Rini kan? Ngaku aja deh. Gue tuh cuma kebetulan lewat sini doang. Alah, masa? Awas lo ya. Nyebar-nyebar gosip, liatin aja nih. Tenang aja. Tapi kalau si Feli tahu gimana? Awas aja, liatin aja nih. Oke, bos. Mulai sekarang, setiap pertemuan kita lakukan di sini aja ya. Memangnya sudah tidak di rumah ibu lagi? Tapi Bu, gedung ini kan belum selesai direnovasi. Iya, tapi kan bisa dirapiin, diberesin. Lagian kan kita cuma butuh satu ruangan. Apa karena gara-gara permasalahan kemarin, Bu? Ibu mesti hati-hati sama ipar ibu itu. Percaya deh, Bu. Ipar ibu itu mau menjelek-jelekan nama ibu. Iya, Bu. Ipar ibu itu sepertinya iri hati loh sama ibu. Itu kan belum tentu benar. Nah, bantuin saya yuk beres-beres. Iya, mari, Bu. Amin. Kamu baru pertama kali ya belajar ngaji? Ya udah, kamu ikutin aja pelan-pelan. Lama-lama kamu pasti bisa, ya? Yuk kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkas kontraknya. Udah saya kembaliin ya. Saya butuh bantuan kamu. Untuk antar titipan ini buat om saya. Apa? Kamu suruh saya antar titipan? Emangnya saya kurir? Ini titipan penting. Kan bisa saya suruh supir saya. Tadi saya mau antar sendiri. Tapi kata Arman, dia bilang suruh kamu aja yang antar. Arman bilang begitu? Iya. Kamu mau bantu saya kan? Ya udah deh. Alamatnya. Thank you. Selamat malam. Malam? Saya mau menghantar titipan dari Arman dan Afa, Bu. Ini pasti Wisnu ya? Iya. Ini titipannya, Bu. Oke. Selamat malam. Kok buru-buru? Ayo silakan masuk aja dulu, ya? Tapi saya... Udah, masuk aja dulu. Ayo. Ayo masuk. Ayo, Nak Wisnu masuk ayo. Senang berkenalan dengan Anda. Maaf Pak, saya buru-buru. Saya kemari hanya untuk mengantarkan... Oh, saya tidak akan berlama-lama menghabiskan waktu Anda. Langsung saja. Saya ada tawaran bisnis untuk Anda. Tawaran bisnis? Wah, saya tidak tertarik, Pak. Pekerjaan dan karir saya sudah cukup mapan dan... Anda jangan menolak kesempatan, Wisnu. Ini, bukan. Dan saya yakin Anda pasti akan berubah pikiran. Apa-apaan ini? Apa maksud Bapak? Kami tidak bermaksud jahat. Jangan khawatir. Yang kami perlukan, kalau Anda berbuat baik terhadap kami akan baik terhadap Anda. Anggap saja kerjasama kita ini saling menguntungkan. Dan saya jamin, kerjasama kita tidak akan menyita waktu Anda. Kalian mau merah saya? Kalian mau uang? Ya.
tapi bukan uang kamu. Yang perlu Anda lakukan hanya membantu supaya kami mencapai tujuan kami. Itu aja. Ayo dong Yan, dicoba makanannya. Ana, ini opor ayam kamu masak sendiri. Eva, ayo. Kamu suka opor kan? Bentar ya. Biar tau rasa kamu, Ana. Mulai besok nggak akan ada lagi yang mau menyentuh masakan kamu. Eva? Kamu sengaja ya mau celakain saya? Kamu kenapa, Eva? Kamu kan tahu kalau saya punya alergi sama bumbu penyedap. Kok saya nggak tahu apa-apa lagi? Nggak tahu gimana? Waktu kamu lagi masak, saya kan udah bilang, tolong jangan pakai bumbu penyedap. Masih dipakein juga. Kamu udah lupa ya? Ada apa sih ini? Ini, Ma. Ana sengaja bikin saya alergik begini. Kamu alergi? Iya, Ma. Saya udah kasih tahu Ana. Tapi tetap aja dia taruh bumbu penyedap itu, Ma. Dia sengaja kali bikin saya sakit dan gatal-gatal begini. Ma, saya nggak taruh bumbu penyedap di dalam makanan itu, Ma. Suti! Iya, Bu. Sini deh kamu. Kamu kan saksinya. Kamu yang lihat sendiri kalau Ana yang taruh bumbu penyedap itu ke masakannya. Suti, kamu jawab, Suti. Kamu nggak perlu takut. Jawab apa adanya, Sut. Iya, saya lihat Bu Ana masukin bumbu penyedap ke opor ayam itu. Apa, Sut? Kamu gimana sih, An? Kok malah sengaja? Saya nggak masukin apa-apa kok, Ma. Ya sudah. Mama punya salep. Yuk Mama obati. Sini, Mama olesan. Mah, biar saya aja yang ngolesin sendiri. Mama baru tahu kalau kamu alergi. Saya tuh sejak kecil nggak tahu kenapa, Mah. Saya tuh punya alergik sama bumbu penyedap masakan. Tadi pas Ana lagi masak, tadi sore saya udah bilang sama Ana biar nggak usah pakai mecin lah. Kalau sudah tahu kenapa seperti disengaja sih? Ana kayaknya mau balas dendam sama saya deh, Mah. Kenapa? Barangkali Ana marah sama saya karena saya menangkap bahasa teman-temannya itu yang curi. Mama inget nggak gimana Ana selalu bela teman-temannya itu? Ana pasti kesel sama saya karena saya lebih bela Mama. Saya udah ngebongkar kelakuan teman-temannya itu. Ya sudah, diobati lagi ya. Nggak mungkin Eva mau membahayakan dirinya sendirian. Terus, kenapa dia harus bohong sama saya? Saya nggak tahu apa-apa soal alerginya, Yan. Waktu saya masak juga dia nggak ada di situ. Buktinya Suti membenarkan perkataan Eva. Kamu lebih percaya sama Suti? Bukan begitu, maksud saya. Mungkin aja kamu lupa. Astagfirullahaladzim, Yan. Kamu nuduh saya juga? Ana, saya nggak bilang kamu sengaja loh, An. Saya bilang mungkin kamu lupa. Sudahlah. Ana, kamu mau kemana? Kamu marah sama saya? Saya bingung, ya. Nih, buat kamu. Enggak, saya nggak mau. Buat kamu aja. Kenapa? Ini duit beneran tahu? Enggak, saya nggak mau. Saya takut uang haram. Yang penting duit. Saya nggak mau dibayar karena bohong karena duit. Nggak mau. Kamu aja. Alah, jangan sok tahu deh kamu. Jangan sok suci.
Jadi kamu udah ketularan sama si Ana ya? Kalau kamu nggak perlu uang, ngapain kamu kerja di sini? Sekalian aja saya pecat. Saya salah apa, Bu? Kesalahan kamu adalah menentang saya. Jangankan kamu, Ana sekalipun bisa saya usir di rumah ini. Kamu tuh cuma pembantu. Kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu mesti nurut saya. Ngerti? Ngerti, Bu. Ambil tuh duit. Ayo, ambil. Bagus. Sud, nanti kalau si Nur macam-macam, kasih tau saya ya. Iya, Bu. Makanya, saya bilang juga apa, terima aja. Kita mah orang susah. Jangan cari gara-gara deh. Sud, saya mau bicara sama kamu. Iya, Bu. Masa cuma gara-gara Feli aja lu sampai mau pindah sekolah sih, Rin? Ini bukan gara-gara Feli, tapi ini soal biaya. Maksud lo? Belakangan ini nyokap gue sakit-sakitan, Mai. Gue udah usaha semampu gue untuk bayar sebagian uang sekolah. Gue udah jual kue, bantu nyokap terima jahitan, dan ngajar ngaji. Tapi kayaknya gue terlalu maksain diri deh. Oke, gini aja. Gue sih ada sih sedikit tabungan. Jangan, Mai. Masa cuma gara-gara masalah kekurangan duit aja sampai gue bisa harus hilang temen deket gue? Biarpun gue udah gak sekolah di sini, tapi kita tetap masih bisa temenan, kan? Kamu bandel ya? Apa-apaan sih kamu? Kamu masih aja nggak beli kue balon si Rini? Kok dibuang? Sayang, dosa lu buang-buang makanan. Kalau perlu, aku borong semua dan aku buang ke tong sampah. Ngerti kamu? Sayang, cuma gara-gara kue doang sampai kamu emosi gitu, sampai diributin. Suti, siapa yang mecat kamu? Saya kan nggak mecat kamu. Saya heran sama kamu, An. Kamu tuh ternyata punya muka dua ya. Masa kamu tega banget sih mecat Suti gara-gara cuma kejadian semalam doang? Apa? Akuin aja lah, An. Kamu marah kan sama Suti karena Suti yang bilang kalau kamu yang naruh bumbu penyedap itu. Iya kan? Astagfirullahaladzim, saya tidak melakukan itu. Suti, tolong dong ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Apa hak kamu buat mecat Suti? Di sini kan yang boleh mecat yang berhak tuh cuma Mama. Kamu mau ngelangkain Mama? Saya nggak mecat Suti. Marahin Suti aja saya enggak kok. Suti, kembali ke kamar kamu. Tidak ada yang berhak memecat kamu selain saya di rumah ini, ya? Tapi Bu, kamu gak usah takut, Sud. Lain kali kalau sampai Ana neken kamu lagi, kamu bilang sama saya atau nggak Nyonya. Ingat ya, kalau ada apa-apa kamu mesti dengerin cuma Nyonya. Yaudah, sana lagi ke belakang. Saya benar-benar bingung. Belakangan di rumah ini sering terjadi keributan. Saya justru bingung, Yan. Apa salah saya sama Eva, sama Suti? Kenapa mereka memfitnah saya? Tapi semalam kamu kan juga kesel sama Suti. Ya jelas-jelas saya kesel sama Suti. Orang dia bohong, Yan. Dan saya nggak mecat dia, apalagi marahin dia. Enggak, Yan. Apa saya mesti bicara sama Eva, Yan? Barangkali saya pernah buat salah sehingga dia tersinggung, Yan. Sudahlah, Yan. Kita nggak perlu turut campur. Saya ngerti kok. Kamu adalah suaminya Ana dan Ana adalah istri kamu. Dimana para suami ingin bela istrinya, ya kan? Tapi Kak, semenjak Eva tinggal di rumah kita, setiap hari ada aja kejadian aneh. Jadi kamu menuduh istri saya? Bukan begitu maksud saya.
Kamu coba tolong ngomong sama Eva. Salah Ana tuh apa? Ana dan Eva bukan anak kecil lagi. Jadi biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan para suami tidak perlu dilibatkan. Iya. Ya kamu benar. Saya terbawa suasana. Habis saya nggak tega melihat Ana setiap hari nangis terus. Jim, kayaknya ada nggak beres tuh. Iya nih. Syukurin lo, so jagoan sih. Rin, lu kenapa sih, Rin? Lu nggak apa-apa kan, Rin? Jawab dong, Rin. Mai, Kenapa? Mai, kok gue nggak bisa ngeliat apa-apa ya? Apa? Serius lu, Rin? Bu, tolong Bu, temen saya nih, Bu. Ada apa? Ada apa, Maya? Ini Bu, matanya nggak bisa lihat, Bu. Tolongin, Bu. Tolongin, Bu. Lebih baik kamu kita antar aja ke rumah sakit ya. Nggak Udah usah bawa Bu. aja, Rin. Saya pulang aja. Jangan. Tapi Rin, Bu, saya minta izin dianterin pulang aja sama Maya. nggak apa-apa. Hati-hati ya. Cepetan yuk. Yuk. Sayang, Rini kenapa sih? Kok jalannya pakai dituntun segala? Nggak tahu. Kan tadi kamu baru main basket sama dia, masa kamu nggak tahu sih? Loh, sayang, Feli. Hanya gue bilangin ya, lu tuh jaga diri. Jadi kayak gini kan, gue jadi nggak enak tau nggak sama lu. Lagian sih, bandel dibilangin. Lo kenapa, Rin? Monyet lu emang. Kena kan lo? Lu gembel lo emang. Acting gue gimana acting? Acting makan tuh acting, sialan banget. Jantung gue hampir mau copot tau nggak gara-gara lo. Makanya gue nggak mau dibawa ke dokter, Mai. Kalau nggak, soalnya dokter tahu dong kalau gue cuma pura-pura. Ya bilang-bilang dong sama gue, lu kan temen gue. Lu jadi nggak nganggep gue jadi temen lo sekarang. Itu cuma mau ngasih pelajaran ke Feli. Supaya dia tuh insaf, tau nggak? Itu baca itu. Yuk, naik yuk. Aneh. Emangnya ada ya? Orang bisa buta mendadak cuma gara-gara jatuh doang? Gue pernah denger juga, orang jatuh, tapi biasa aja. Itu bisa mengakibatkan buta. Apalagi macam kayak Rini gitu, kejeduk palanya. Gawat tuh. Gawat. Dit, lo mau kemana? Gue mau jenguk Rini. Dit! Suti, Bu Ana, saya mau bicara sama kamu. maaf Bu, saya banyak kerjaan. Permisi. Ana, kamu mau apa lagi sama Suti? Saya cuma mau... Sudahlah, kamu jangan ganggu dia. Dia sudah takut sama kamu tuh. Saya nggak ada maksud apa-apa kok, Ma. Saya cuma mau tahu yang sebenarnya. Suti itu sudah tahunan kerja sama keluarga kita. Jadi dia tidak pernah bohong. Saya kan juga nggak bohong, Ma. Sudah, lupakan. Biarkan dia kerja dengan tenang, ya? Permisi, Bu. Ada apa? Ini tanda terimanya. Tanda terima apa ya? Surat yang Ibu suruh kirim pagi ini dan bunga yang Ibu pesan sudah diantar. Oh. Ya. Selamat siang, Bu. Apa lagi sih? Selamat siang, Bu. Sekarang sudah jam 1, kayaknya waktunya makan siang gimana? Kamu. Kenapa nggak kamu ajak Adrian aja? Adrian? Iya. Kayaknya Adrian lagi stres, Man. Kamu kan kakaknya. Siapa tahu dia butuh teman bicara. Soalnya belakangan ini, Ana selalu bikin masalah di rumah. Pasti dia ikut stres mikirin semua ini. Gimana pun juga, Ana kan istrinya, Man. Saya juga heran, Fa. Dulu Ana orang yang sangat penolong sekali. Dan setiap masalah diselesaikan, tapi sekarang... Itu kan dulu, sebelum saya ada. Dia bisa bebas leluasa melakukan apa aja yang dia mau. Saya cuman kasihan sama Adrian.
Dia nggak tahu siapa Ana sebenarnya. Maksud kamu apa? Ana udah mengkhianati Adrian, Man. Apa? Wih? Ini tidak mungkin. Astaga. Ini betul-betul tidak mungkin. Apanya yang nggak mungkin? Kamu, Sin, kok sudah pulang jam segini? Kepala aku mendadak pusing, jadi aku mau istirahat. Surat dari siapa? Kenapa? Kok kamu jadi gugup gitu? Ini anu, Sin. Bukan itu. Ini surat untuk anu. Surat dari kampung saya, Sin. Surat dari orang tua saya, Sin. Orang tua kamu adalah mertua aku. Jadi, aku boleh baca surat itu dong? Jangan deh, Sin, ya. Sini. Sin, jangan, Sin, please. Sini. Sin. Kenapa sih? Mate ini, mate. Kamu tidak menghubungi saya lagi. Apa salah saya? Apa kamu tidak rindu pada saya? Saya kesepian. Adrian terlalu sibuk sama pekerjaannya. Kamu! Sin. Swear, Sin, swear. Sumpah, Sin. Anak mungkin nulis surat begitu buat saya, Sin. Ayo ngaku aja, Sur. Kamu selingkuh sama anak kan? Ngaku, ini semua udah kebukti. Kamu selingkuh sama anak kan, Surya? Kamu ngaku, Surya. Surya! Bu, ada kiriman bunga, Bu. Bunga untuk siapa? Bu Ana. Ya, terima kasih ya. Tumben. Kalau mau saya nyeleweng pasti sama Jennifer Lopez, Britney Spears, sama Tamara Bleszinski. Nggak mungkin saya sama Ana, Sin. Ana itu kan istrinya Adrian, sahabat saya. Tapi kan kamu duluan yang kenal sama Ana. Bahkan kamu yang bilang kalau Ana pernah tinggal satu rumah susun sama kamu. Ana itu tetangga kamu, iya kan? Yoha, tapi saya nggak pernah, Sin. Jangan-jangan kamu emang duluan naksir sama Ana, tapi keduluan sama Adrian. Ngaku aja, ya kan? Sin! Saya sendiri juga bingung, Sin. Saya mesti ngomong apa lagi sih sama kamu? Oke, daripada bingung-bingung, lebih baik kita selesaikan urusan ini sekarang juga. Ayo! Kemana? Ya ketemu sama Ana. Nggak usah, Sinta, nggak usah. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut? Artinya kamu emang salah kalau kamu takut, ya kan? Oke, kalau kamu nggak mau pergi, biar aku sendiri yang pergi menemui Ana. Emangnya kamu bikin aku takut? Awas! Sin! 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 Selamat sore. Kamu Sinta kan? Mana Ana? Saya perlu bicara sama Ana. Ana tidak ada, belum pulang. Ada apa ya? Kamu kok kelihatannya seperti orang yang... Maaf ya Tante, namanya juga orang lagi emosi. Gimana nggak emosi kalau suami saya selingkuh sama perempuan lain? Apa? Tolong Tante bilangin sama nantu Tante, jangan ganggu Surya lagi. Tapi kan... Permisi. Surya dan Ana berselingkuh. Masya Allah. Kamu masih saja dendam sama Surya. Ini bukan soal Surya, tapi Ana. Saya akan melakukan segala cara untuk merusak citra namanya Ana. Kalau semua orang udah gak percaya lagi sama dia, saya kan jadi bebas leluasa bergerak. Kamu benar, Eva. Ana adalah panutan di keluarga mereka. Tanpa Ana, kita dengan bebas mempengaruhi Bu Ratna, Arman, dan Adrian. Saya akan bereskan Ana. Tapi gimana dengan Wisnu, Om? Semua sudah Om bicarakan sama Wisnu. Dan Wisnu setuju. Apa dia punya pilihan lain? Om yakin? Om sudah mainkan semua tugas Om. Dan sekarang, tugas kamu untuk memainkan peranan kamu. Dan Wisnu sudah ada dalam genggaman kita. Oke. Dah, Om.
Bukan saya udah diantar? Kamu itu sengaja menjebak saya, Eva. Menjebak apa? Apa maksud kamu membongkar hubungan saya dengan Natasha? Kamu sengaja kan kirim orang untuk memata-matai saya? Kamu jangan pernah salahin orang lain. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Hubungan affair kamu itu, kan kamu sendiri yang bikin. Gini aja deh, anggap aja kalau saya mau nolong kamu, supaya istri kamu nggak perlu tahu lah hubungan perselingkuhan kamu itu. Kamu kan istrinya Arman, Fa. Tapi kenapa kamu tega-teganya lakukan ini sama suami kamu sendiri sih? Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu hanyalah mendukung rencana saya. Dengar baik-baik, apa yang harus kamu lakukan buat saya.